yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Asifa yang akan bertugas sebagai moderator dari video diskusi kali ini. Topik yang akan dibahas adalah cara-cara penyebaran Islam atau metode penyebaran Islam di Nusantara. Susunan kegiatan dimulai dari pembukaan, penyampaian materi, dan penutupan. Untuk mulai acara pembukaan, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nusantara dilakukan dengan pendekatan damai, adaptif terhadap budaya lokal, serta toleransi terhadap keberagaman. Dengan cara tersebut, Islam meraih tempat yang kuat di hati masyarakat. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. 1. Melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Ahmad Syafrizal dalam penelitiannya yang berjudul Sejarah Islam Nusantara dalam jurnal Islamuna pada tahun 2015, sejak awal abad Masehi, kaum pedagang asing sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara seperti Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. 2. Melalui jalur pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Nusantara. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Windriyati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia SMA atau MA menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di Nusantara. 3. Melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru. Salah satunya Nusantara. Para dai menyebarkan agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. 4. Melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Cara ini salah satunya dilakukan melalui pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada juga strategi penyebaran Islam melalui permainan musik yang dilakukan oleh Sunan Bonang. 5. Jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan melalui pendekatan politik. Salah satunya adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran Wali Songo. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Fata yang merupakan putra dari Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa. Ketika seorang raja telah memeluk Islam, maka rakyat pun akan berbondong-bondong mengikutinya. 6. Melalui misi diplomasi dan hubungan internasional. Hubungan dengan dunia Islam. Banyak penguasa kerajaan di Nusantara yang menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, India, dan Persia. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan dagang, juga membantu memperkenalkan ajaran Islam melalui pertemuan diplomatik, pertukaran budaya, dan pengiriman ulama. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga kita menjadi lebih paham tentang topik ini. Kalau ada yang belum jelas, jangan khawatir. Kami juga masih belajar, jadi mungkin kita bisa belajar bareng. Dan ingat kata pepatah, belajar hukum harus serius. Jangan sampai kita jadi penjabat yang hobi tidur tapi ingin Indonesia maju. Mana bisa. Sekali lagi terima kasih dan semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.